Dan mereka juga membentangkan sebuah poster, sebuah spanduk yang menyatakan bahwa kebersamaan yang namanya persahabatan harus dijaga antara The Jackmania dan juga Viking. Mereka harus bersatu demi persepak bolaan Indonesia dan juga demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sebuah persaudaraan yang berusaha dibangun oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Suasana yang memang selama ini tidak akan pernah bisa kita saksikan. Suasana yang begitu luar biasa. Suasana yang penuh dengan hiruk-pikuk, suasana yang penuh dengan kehangatan. Dan sayang sekali memang kita berharap para penonton dari Persib Bandung yang hadir di Bandung juga akan memberikan sambutan yang hangat seperti yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kita juga berharap semenjak laga ini, sekali lagi, semenjak laga ini kita juga berharap bahwa yang namanya perselisihan antara pendukung Persija Jakarta dan juga Persib Bandung sudah damai dan juga sudah berhenti dan bisa saling bersatu untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan bisa saling mendukung di satu stadion yang sama, baik itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta atau juga di Stadion Siliwangi ataupun juga Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dalam laga terakhir Persija Jakarta. Inilah dia Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Iya, kita melihat memang di sini adalah sekarang tim terbaik yang dimiliki oleh Persija diturunkan, hampir full tim dan semua dalam kondisi yang siap untuk bermain. Kita lihat di sini dengan menempati Pedro Javier sebagai penyerang tunggal dan kadang-kala juga Bambang naik menjadi second striker. Sementara di Persib Bandung asuhan pelatih Roby Darwis. Iya, komposisinya hampir sama seperti pada saat bermain melawan PSPS Pekanbaru, hanya minus Aliudin yang akhirnya digantikan kembali oleh No Alamsyah. Dan kita lihat di sini duet No Alamsyah dan juga Marcel Souza dibantu juga dari tengah Radovic dan juga Tony Sucipto diharapkan bisa membongkar daerah pertahanan dari Persija. Ya, wasit dari Anda bersiap-siap untuk memulai kick off babak pertama Super Sunday Football Super Big Match Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan inilah dia kick off babak pertama. Percobaan kali ini coba dilakukan oleh Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu. Kembali Ramdhani Lestaluhu, duel tadi dia dengan M. Nasuha. Tercatat memang ada sejumlah nama yang pernah membela Persija Jakarta dari tim Persib Bandung. Salah satunya adalah Jendri Pitoy, lalu Herman Abanda, M. Nasuha, M. Ilham, dan juga Tony Sucipto serta Atep. Sangat baik. Ya, satu usaha pertama sekali kita di sini bagaimana crossing yang dilakukan oleh Ramdhani, namun masih bisa dijangkau oleh Jendri Pitoy. Memang sangat menarik ya, Bro. Tapi apa yang katakan tadi bahwa memang di sini bukan hanya tensi tinggi, bukan hanya memang ini adalah duel klasik, bahkan juga ini adalah perpindahan dari kedua tim yang memang menjadi satu masalah yang mungkin sering terjadi dalam lapangan, karena memang di sini adalah perselisihan antara kedua tim yang memang sangat-sangat ini kita saksikan bagaimana penampilan dari kedua tim. Hasim Kipu kali ini mencoba berikan bola kepada Robertino Puliara. Memindahkan bola kali ini Robertino Puliara kepada Ismet Sofyan. Langsung berikan umpan, Pedro Javier dituju. Lebih mengarah kepada penjaga gawang Jendri Pitoy. Di pertemuan yang telah dilakukan oleh Persija Jakarta juga Persib Bandung, memang pertandingan selalu berlangsung begitu ketat. Dalam 5 laga terakhir antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, di mana Persija Jakarta mampu meraih 3 kali kemenangan atau 2 kali kemenangan, dengan 2 pertandingan berakhir dengan draw dan 1 kali kemenangan diraih oleh Persib Bandung. Hasim Kipu tampaknya sudah mulai permanen berada di posisi kiri dari Persija Jakarta. Kali ini bola dikuasai oleh Atep. Masih Atep yang menguasai bola. Berikan kali ini kepada Marcio Souza. Ada Milan Radovic. Kembali Atep yang mencoba bermain sedikit ke tengah. Ada Jeong Kwangsik. Zulkifli Sutur. Kembali kita lihat bagaimana Emil Ham beradu kecepatan dengan Hasim Kipu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hasim Kipu. Oh. Ya, kita lihat Emil Han dan juga Hasim Kipu. Inilah dia. Ya, pertandingan-pertandingan dengan tempo dan juga tensi tinggi yang berada dalam duel klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Ya, seharusnya tidak perlu terjadi apabila memang Hasim Kipu berdua dan Emil Han juga. Ya, kita lihat
satu usaha yang cukup baik untuk kembali berjabat tangan. Oh, ya mungkin inilah yang sedikit memicu kemarahan Asentiko di saat memang ada gerakan kaki dari Eng Hang. Kita tidak mengharapkan ini akan kembali terjadi nanti. Dan bentangan tadi, spanduk yang mungkin kita harapkan juga itu terjadi di dalam lapangan, Rendra. Yep. Kita berharap tentunya juga para pemain juga bisa menjaga tensi permainan. Betul. Tinggal ke lapangan permainan sepak pojok kali ini, sepak pojok pertama bagi Persib Bandung. Kesempatan emas bagi Persib Bandung untuk mencetak gol 5 menit awal, karena kita tahu melalui bola-bola mati inilah dia Persib Bandung sering bisa mencetak gol ke gawang lawan-lawannya. Karena juga ada Herman Abanda yang akan mampu memberikan sebuah kejutan dengan sundulan-sundulannya. Masih ada tadi Pedro Javier. Kembali dikuasai oleh M. Nasuha. Jeong Kwang-sik kali ini berhasil merebut bola. Serangan balik coba dibangun. Kita lihat Jeong Kwang-sik beradu kecepatan dengan Zulkifli Syukur. Terlalu memaksa. Kita saksikan bagaimana Jeong Kwang-sik. Oh. Kali ini bola dikuasai oleh Atep. Masih Atep menguasai bola. Berhasil diambil tadi oleh Ismail Sofyan. Ya, kita melihat memang kedua tim lebih mengandalkan serangan-serangan dari sayap, di mana Persib Bandung memiliki Ilham dan juga Atep. Sementara juga Persija memiliki Ramdan dan juga Jeong Kwang-sik. Kita kalau melihat di 5 menit awal jalan pertandingan malah terlihat Persija Jakarta yang berada dalam tekanan dan mereka tidak tampil lepas. Itu terlihat dari wajah-wajah dan juga mimik mereka yang memang terlihat begitu tegang. Ya, mungkin itu juga beban yang dipikul oleh para pemain juga, mungkin ini yang memang mereka terlihat agak sedikit belum bisa mengembangkan permainan, karena juga mungkin harapan untuk bisa memuaskan para Jackmania mungkin agak sedikit membebani para pemain. Itu juga memang di setiap pertandingan besar seperti Rendra, pressure memang sangat tinggi, bukan hanya dari lawan, justru juga kadang kala pressure itu datang dari diri sendiri, Rendra, untuk bisa lepas dari tekanan itu. Memerlukan beberapa menit memang untuk setiap pemain bisa keluar dari tekanan. Ya, dalam kondisi seperti ini memang ketenangan menjadi satu hal yang sangat penting bagi para pemain, karena dalam kondisi seperti ini adalah ketegangan melanda setiap para pemain. Pertandingan memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Kita saksikan bagaimana Atep duel dengan Ramdhani Lestaluhu, pemain asal Tulehu yang kali ini menjadi andalan dari Persija Jakarta. Herman Abanda kembali. Kembali kita lihat. Ya, sejauh ini kita melihat memang tipikal permainan yang hampir sama. Dua tim yang mengandalkan bola-bola pendek, wall pass, through pass, dengan mengharapkan kecepatan dari para pemain depannya. Namun sejauh ini memang masih belum bisa membongkar daerah pertahanan dari masing-masing tim. Kembali kita lihat memang banyaknya perebutan di sektor tengah. Ismail Sofyan kembali. Ramdhani Lestaluhu. Masih berhasil dikuasai oleh Ramdhani Lestaluhu. Hasil rebut oleh M. Nasuha. Duel antara dua pemain yang sebelumnya juga pernah bermain bersama. Atep kali ini efek bola diberikan dia kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Kita lihat Noah Alamsyah yang juga membantu pertahanan. Ya, kita lihat Noh begitu jauh turun ke daerah pertahanannya untuk bisa menghalau Ismail Sofyan. Saya pikir satu tindakan yang sangat baik dari seorang Noh, karena memang dia juga berasa bertanggung jawab di setiap jengkal daerah pertahanan dari timnya sendiri, walaupun memang harus mendapatkan pelanggaran dari wasit. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Jendri Pitoy, atau juga Jendri Pitoy sudah menunggu bola dari Ismail Sofyan yang tampaknya akan coba untuk disambar oleh Pedro Javier, Precious Mojuraya dan juga Fabiano Rosa Beltram, dan tidak ketinggalan Bambang Pamungkas. Terlalu tinggi tendangan dari Ismail Sofyan.
Kita lihat Ismail Sofyan yang harus kita bilang adalah pemain yang paling lama memperkuat Persija Jakarta. Juga termasuk satu-satunya pemain yang sejauh ini memang terus bermain bagi Persija Jakarta. Walaupun juga ada nama Bambang Pamungkas, tapi Ismail Sofyan lebih lama secara durasi bermain untuk Persija Jakarta karena ia tidak pernah berpindah klub semenjak pindah dari tim Persija Tim menuju Persija Jakarta. Marcio Souza mencetak 8 gol sejauh ini di Indonesia Super League, termasuk 1 golnya untuk Persib Bandung ketika menghadapi Persiba Balikpapan. Backheel yang coba dilakukan tadi oleh Robertino Puliara tidak berhasil digapai oleh para pemain. Kembali ke dalam kali ini, kembali Marcio Souza. Ya, sangat sulit karena tadi bagaimana Souza berusaha melakukan long pass kepada Noh, bolanya tidak begitu maksimal. Dan jelas terlihat Rendra dari kubu Persib Bandung pun agak sedikit menahan para pemain gelandang ini. Di saat tadi Marcio Souza mendapatkan bola, hanya ada Noh pilihan utama yang bisa diberikan bola. Belum ada supporting dari lini kedua yang memang sepertinya agak sedikit menahan karena juga mengantisipasi counter attack dari para pemain Persija yang mungkin yang selama ini juga menjadi satu andalan. Sebuah pojok bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan kembali sudah lakukan. Tampak berapa kali tadi kesempatan yang dilakukan oleh Ismail Sofyan tidak sempurna dalam konstruksi bola mati melalui tendangan bebas atau juga sepak pojok. Tony Sucipto kali ini. Atep, kesempatan emas. Sudah berada dalam posisi offside Tony Sucipto. Ya, terlepas dari nilai offside, jelas terlihat di sini ada juga peluang bagi tim Persib Bandung untuk bisa berani melakukan tekanan wall pass dengan hanya 2 pemain. Tadi kembali masih belum ada pilihan lain bagi para pemain Persib Bandung, ya dalam hal ini Tony Sucipto. Kita lihat di sini tidak ada pilihan lagi. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Persija menghadapi 2 pemain Persib Bandung, sementara ada 1 pemain dari sudut yang jauh. Kita lihat itu kemungkinan tadi Alam siapa juga Enilham. Lagi-lagi Rendra, begitu tekanan yang sangat kuat dari setiap pemain mengakibatkan saling salah passing yang menyebabkan memang inilah kondisi yang memang terjadi. Masih sulit untuk bisa membongkar daerah pertahanan dari kedua tim. Coba lihat mana Banda. Berikan bola kali ini kepada Maman Abdurrahman. M. Nasuha mencoba mendelay bola Persib Bandung. Di laga terakhir Persib Bandung ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru. Berusaha untuk memindahkan bola kepada Zulkifli Syukur. Kali ini bola dikuasai oleh M. Ilham. Milian Radovic. Belum ada juga bola mengarah kepada Noh Alhamsyah sejauh ini. Masih belum ada peluang yang bisa diberikan pada Noh. Marcio Souza. Kembali kepada Milian Radovic. Cukup baik kepada Atep kali ini. Masih Atep berada dalam daerah kotak penalti. Marcio Souza. Duel dia dengan Robertino Puliara. Dan Fabiano Rosa Beltram kali ini. Fabiano Rosa Beltram melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Masih Fabiano Rosa Beltram kali ini menguasai bola. Duel dia dengan Herman Abanda. Iya, sangat menarik kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana usaha dari seorang pemain belakang Fabiano yang akhirnya terhenti oleh Abanda Herman. Dan ini satu hal yang kita lihat bagaimana seorang kapten karismatik yang memang berusaha juga untuk bisa menenangkan Abanda. Ya, inilah memang yang diharapkan. Selalu ada seseorang. Oh, iya, terlihat memang agak sedikit menjatuhkan badan tadi Marcio Souza. Sementara ini, ya, satu tackling juga yang sangat baik sebenarnya dari Abanda tadi. Mungkin ini indikasi dari Abanda agak sedikit emosi karena kakinya dijepit oleh Fabiano.
Namun sejauh ini apa yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas cukup baik untuk bisa meredakan suasana. Ya, memang disinilah perlunya kepemimpinan dari Bambang Pamungkas dan juga Maman Abdurrahman sebagai dua pemain yang juga berkapasitas sebagai pemain tim nasional Indonesia untuk bisa menahan begitu tingginya tensi laga klasik di Super Sunday Football Indonesia Super League di sore hari ini. Ya, kita lihat Herman Abanda tampaknya mengalami cedera. Kita lihat Herman Abanda tampaknya harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pemain asal Kamerun yang memang selama ini menjadi andalan bagi Persija Jakarta dan di 2 musim terakhir menjadi kekuatan dari Persib Bandung. Lututnya mungkin mengalami masalah. Kerugian yang sangat besar apabila memang Herman Abanda harus keluar lapangan, walaupun sebenarnya Persib Bandung memiliki sejumlah pemain yang bisa bermain di posisi bertahan. Tapi kalau kita melihat dari bangku cadangan, praktis hanya M. Agung pribadi yang akan bisa bermain sebagai pemain bertahan. Ataupun malah memaksa Rodi Gaspar sebagai back tengah mendampingi Maman Abdurrahman. Betul sekali. Dan ada juga kemungkinan lain apabila memang Tony Sucipto. Betul. Tony mungkin bisa diturunkan juga dengan menggantikan Haryono. Ya, ini dia satu dribbling yang sangat impresif sekali dari seorang Fabiano, walaupun harus terhenti di kaki Abanda. Ya, kita lihat memang ini dari sudut pandang, dari angle kamera yang sangat luar biasa. Tidak pernah memang ada angle kamera yang seperti ini di Indonesia Super League. Dan apakah mungkin ini juga ada satu indikasi bahwa tadi benturan terjadi di saat Abanda menghentikan laju dari Fabiano, Rendra? Karena memang tadi ada guntingan dari Fabiano yang menyebabkan bagian kaki lutut daripada Abanda sedikit tertekuk. Atep sebagai posisi offside, di mana AW2 Joni sudah mengangkat bendera untuk Atep. Ya, tentunya dengan pertandingan yang begitu ketat, tentunya kesalahan-kesalahan kecil akan bisa menjadi fatal apabila terjadi di lini pertahanan dari kedua tim. Dan sejauh ini kita lihat memang kedua tim masih tetap berhati-hati untuk bisa mencuri peluang. Dengan tempo permainan yang lambat seperti ini, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Ya, kalau untuk melihat dari cara bermain, tentunya bagi Maung Bandung ini sangat menguntungkan, Rendra, karena memang mereka pun juga bisa sedikit menggilai dan juga mencuri dari serangan-serangan balik. Dan juga mungkin apabila saya melihat dengan 1 poin pun juga sudah suatu keuntungan bagi Maung Bandung, walaupun mungkin mereka juga mengharapkan bisa merebut 3 poin. Dan seharusnya sebagai tuan rumah, Persija harus bisa lebih impresif dan juga berani melakukan tekanan supaya juga mereka bisa mencari peluang yang sejauh ini kita belum sama sekali melihat adanya peluang yang bisa membahayakan dari kedua tim. Kembali terjatuh, kita saksikan dari pelanggaran dari Jeong Kwang Sik terhadap M. Nasuha. Terlihat satu usaha atau inisiatif dari Jeong Kwang Sik untuk berpindah tempat bermain di sektor sayap kanan, di mana Nasuha bek kiri yang menjaganya, dan Ramdhani berpindah ke sektor kiri. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini kesalahan jatuh dan tumpuan. Ya, bagian ankle kelihatannya yang menyebabkan satu masalah bagi kaki dari M. Nasuha. Ya, kita lihat Jeong Kwang Sik, pemain asing terakhir yang bergabung bagi Persija Jakarta yang merupakan pemain untuk kuota Asia. Wajah tegang Robi Darwis yang tentunya sangat mengenal Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Robi Darwis juga termasuk pemain yang mengantarkan Persib Bandung untuk bisa meraih prestasi yang sangat baik. Ya, kita lihat ada Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Laga yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Iya, sangat dirugikan sekali Persib Bandung kalau memang Nasuha pun harus akhirnya ditarik keluar. Karena kita lihat dalam selang beberapa menit saja, Abanda dan juga Nasuha mengalami cedera yang kelihatannya sedikit serius, enggak?
Adi Rianto. Tugas berat memang berada di pundak dari Adi Rianto sebagai wasit di laga sore hari ini. Paman Abdurrahman. Ya, Persija Jakarta dan Persib Bandung adalah dua tim dengan prestasi yang mentereng tentunya di kancah perserikatan. Persib Bandung 5 kali menjadi juara di era perserikatan, terakhir menjadi juara di tahun 94. Sekarang Persija Jakarta terakhir kali menjadi juara di era perserikatan pada tahun 1979 dan telah meraih gelar sebanyak 8 kali. Amar Zuki kali ini menguasai bola, berikan kepada Bambang Pamungkas yang menjemput kali ini. Sebuah chip dari Bambang Pamungkas yang diberikan kepada Jandri Bitoy. Terlalu dalam dan terlalu deras tadi maksud dari Bambang untuk memberikan bola kepada Pedro, karena Pedro juga laju larinya sudah diantisipasi oleh Maman Abdurrahman tadi. Ini dia BP, sosok yang memang sampai saat ini sangat karismatik bagi tim Persija. Berani bermain di posisi bertahan, kita lihat Persib Bandung. Zulkifli Syukur berikan bola kepada Emil Ham, serangan balik yang cepat dari Persib Bandung. Ya, permainan seperti inilah yang memang diharapkan oleh Iwan Setiawan, di mana pemain terdekatlah yang akan menggapai pemain lawan yang dilakukan oleh Pedro Alfian. Itulah kolektivitas yang memang harus dilakukan oleh setiap tim, Rendra. Siapapun yang terdekat dia harus bisa menghentikan serangan dari para lawannya. Dan ini kita lihat di sini sejauh ini apa yang dilakukan oleh Zulkifli untuk beberapa kali sering sekali mengancam daerah pertahanan sektor kiri dari Persija. Sementara dari sektor Nasuha masih belum jelas terlihat. Lebar ke dalam kali ini Zulkifli Syukur. Kembali kepada Emil Ham, duel dengan Fabian Rosa Beltran. Lagi-lagi berikan bola kepada Marcio Souza. Tinggalkan lapangan permainan. Andri Tani Ardiasyah dan Haryono tampaknya yang akan masuk bagi Persib Bandung. Ini dia gelandang pengangkut air dari Persib Bandung yang lama tidak bermain karena mengalami cedera dislokasi pada tulang bahunya. Ya, bisa beberapa kemungkinan dilakukan oleh Coach Robi dengan memasukkan Haryono. Paling tidak mungkin ada perubahan di situ. Oh, berikan bola kepada Amar Zuki. Terupas sangat baik dari Ramdhani Lestaluhu tadi. Terupas yang cukup baik. Ya, kembali kita bisa Jendri. Melakukan passing yang tidak begitu maksimal. Ya, ada kemungkinan mungkin posisi dari Tony digeser, Hendra, bermain di sektor back sebelah kiri. Atau juga bisa menarik Aten menjadi back sebelah kiri. M. Nasuha mengalami cedera dan harus ditarik keluar, digantikan oleh Haryono. Ya, kita lihat M. Nasuha, mantan pemain dari Pelita, Krakatau Steel, dan juga Sriwijaya FC serta Persija Jakarta. Ya, memang Nasuha juga ditarik keluar lapangan. Betul, Hendra. Nasuha juga pernah mengalami cedera yang cukup berat ya. Mungkin cederanya kembali kambuh. Ya, M. Nasuha memang pemain yang terkenal dengan cedera yang cukup kambuhan di posisi ankle. Dan tampaknya hal itu juga dia alami di sore hari ini. Tony Sucipto yang bergeser di posisi bek kiri. Haryono berikan bola kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza yang menguasai bola. Noah Alamsyah, boleh dibilang ini adalah sentuhan pertama dari Noah Alamsyah dalam laga sore hari ini. M atau juga Ismail Sofyan. Berikan kembali kepada Jeong Kwangsik. Berusaha melewati Tony Sucipto. Jeong Kwangsik. Pelanggaran dari Jeong Kwangsik jelas memang terlihat mendorong Tony Sucipto. Untuk kedua kali kita lihat di sini di posisi yang berbeda, di mana tadi saat ingin melewati Zulkifli, satu hal yang hampir sama dilakukan oleh Jeong Kwangsik, yaitu mendorong bola, running with the ball, berusaha merebut bola, dan kembali dilakukan di posisi Tony Sucipto, dan sepertinya sudah mulai terbaca, Rendra, cara bermain dari Jeong Kwangsik. Bebas bagi Persib Bandung dilakukan oleh Herman Abanda. Atep kali ini
Berikan kepada Milian Radovic. Ada Amar Zuki, Bambang Pamungkas. Maksudnya kepada Pedro Javier. Kembali Herman Abanda. Robertino Puliara. Kembali Pedro Javier. Masih Pedro Javier kepada Robertino Puliara. Aryono. Cukup tenang memang Persib Bandung di laga sore hari ini. Dan saya melihat di sini adalah kedua kunci permainan daripada Persib dan juga Persija, Robertino dan Milian Radovic, masih belum terlihat bagaimana kontribusi dan kinerjanya. Belum banyak terlihat terupas-terupas dari kedua pemain ini kepada rekan-rekannya. Emil Ham. Oh. Hasil direbut oleh Adri Tani tadi. Penetrasi dari Emil Ham. Ya, walaupun Persib Bandung memang terlihat lebih tenang dan juga lebih memiliki agresivitas permainan, tapi ada sedikit masalah dalam positioning para pemainnya. Terkadang kita bisa melihat Emil Ham lain di tengah, terkadang juga kita bisa melihat Atep lain di tengah, atau Marcio Souza malah melebar, dan hal ini mungkin sedikit agak membingungkan untuk pola dari Persib Bandung di sore hari ini. Ya, mungkin terlihat di sini tanpa mendahului apa yang dilakukan oleh Coach Robi. Saya melihat memang mungkin di sini Coach Robi lebih memberikan kebebasan bagi para pemainnya. Inilah yang dikatakan kolektivitas, Hendra, di mana di saat para pemain berubah posisi harus ada lagi pemain lain yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Dan memang itu tepat sekali. Banyak sekali pergerakan dari Souza. Dia seorang striker. Dia hanya selalu turun ke bawah jauh mencari bola. Dan setelah itu dia memberikan bola long pass kepada Noah Lamsyah. Dan diharapkan ada gerakan dari Atep maupun juga dari Ilham yang bisa membantu. Bambang Pamungkas. Oh, masih sangat pelan. Placing bola dari Bambang Pamungkas. Yang menjadi top skor sementara dari Persija Jakarta dengan 14 golnya. Tapi Bambang Pamungkas sudah dalam 7 pertandingan terakhir ini tidak mampu mencetak gol. Akankah ia kembali mencetak gol di laga sore hari ini? Daniel Saluhu bermain di sektor kiri. Ini dia pemain yang memang diharapkan menjadi andalan dan juga mengganti dari Emil Ham yang hijrah ke Persib Bandung. Atep bermain baik dengan Emil Ham. Masih Emil Ham. Maksudnya tadi memberikan bola untuk Marcio Souza. Jiong Kwang Sik. Masih Jiong Kwang Sik. Berkali-kali gagal melewati Tony Sucipto. Jiong Kwang Sik. Ya, satu keuntungan juga bagi Persib Bandung dengan memiliki seorang pemain seperti Tony dan juga Nasuha yang bisa bermain di berbagai posisi, ya. Jean Bitoy meminta rekan-rekannya untuk mewaspadai pergerakan tanpa bola dari para pemain Persija Jakarta. Ismail Sofyan kali ini sudah lakukan melambung tinggi dan sundulan mencoba digapai tadi oleh Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltran. Ya, sudah terjadi pelanggaran tadi di mana Fabiano dan juga Pedro dianggap mengganggu gerakan dari Abanda tadi yang berusaha untuk menghalau. Ini dia Fabiano, seorang pemain belakang yang juga cukup banyak bisa mencetak gol, ya. Ya, Fabiano Rosa Beltran juga termasuk pemain bertahan yang memiliki jumlah gol cukup banyak. Selain Hamka Hamza, Roman Golian sudah mencetak 4 gol. Dua kali bahkan Fabiano juga menjadi penyelamat bagi Persija Jakarta ketika bermain imbang dengan Persela Lamongan dan juga ketika menaklukkan Pelita Jaya. Ya, sayang sekali satu usaha tadi dilakukan oleh Noah Lamsyah melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Memang sangat sulit bagi para pemain striker dari Persib Bandung, memang tidak ada pilihan lain karena kita lihat setiap adanya umpan atau crossing bola ke depan tidak ada gerakan dari lini kedua yang bisa maju untuk memberikan kontribusi membantu serangan, dan ini mungkin yang sedikit menyulitkan Noh dan juga
Mario Sousa untuk bisa memberikan atau paling tidak mengancam gawang dari Andritani. Sementara penjagaan dari tim Persib Bandung masih sangat ketat sekali. Mereka masih sangat disiplin dan juga bagi tim Persija memang masih sangat sulit untuk bisa membongkar serangan. Unbalance yang diharapkan bisa terjadi masih belum terlihat. Sejauh ini keseimbangan dari pertahanan kedua tim masih terjalin begitu baik. Ismail Sofyan. Oh. Ya. Kembali kita lihat. Ya, kita Ya, lihat dengan wasit harus tegas. Ya, Betul sekali. Wasit harus tegas untuk bisa menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Ya, di mana-mana memang El Clasico atau laga klasik ini adalah bumbu-bumbunya. Selama Betul. memang tidak ada kontak fisik, Ya. beradu argumen, beradu mulut adalah satu hal yang sangat wajar dalam laga-laga dengan tensi tinggi seperti ini. Ya. Kalian merasa dilanggar dari belakang dari Ismail Sofyan. Sedikit emosi terhadap Mario Sousa. Ismail Sofyan kembali kepada Precious yang bercerai. Masih ada Robertino Puliara. Kembali berikan bola kepada Pedro Javier kali ini. Umpan Pedro Javier. Masih muda bagi Jendry Bitoy. Ya, crossing yang langsung mengarah kepada Jendry dan sangat sulit untuk bisa memotongnya karena terlalu dalam. Tendangan dari Pedro Javier. Atau tendangan dari Fabiano tadi yang diarahkan kepada Pedro Javier. Zulkifli Syukur cukup jauh melakukan overlapping. Kembali masih ada Fabiano Rosa Beltran. Hasim Kipu. Miljan Rodovic. Mario Sousa. Lagi dalam kali ini. Precious Emojorae. Kembali kepada Fabiano Rosa Beltran. Hasim Kibu. Robertino Puliara. Dari segi lapangan tengah, apakah ini kondisi di mana Persija agak sedikit kesulitan meladeni lapangan tengah dari Persib Bandung? Ya, sejauh ini memang kita lihat perkembangan dari lini tengah dari Persija memang belum begitu baik untuk bisa mengembangkan permainannya. Tidak banyak kontribusi dari Robertino, sementara kita lihat justru malah Amar Zukila yang bisa menunjukkan sedikit performa terbaiknya dengan bisa memberikan true pass, padahal dia seorang pemain gelandang bertahan. Sementara itu kita di sini dengan hadirnya Aryon di tengah, tentunya keseimbangan dari Persib Bandung sendiri bisa terjaga dengan baik dan bisa sedikit mendorong Miljan Rodovic untuk lebih berani maju ke depan, Rendra. Karena memang tidak ada sama sekali pilihan bagi para pemain striker karena tidak ada gelandang yang kerap membantu naik ke depan. Kembali kita lihat umpan menuju pergerakan dari Mario Sousa. Ada kemiripan secara fisik memang antara Jendry Bitoy dan juga Andritani Ardiansyah. Dua penjaga yang bertubuh gempal, tapi berbeda generasi. Tapi sama-sama sudah pernah merasakan membela tim nasional Indonesia. Walaupun Andritani masih memulainya di timnas U23. Percobaan tadi dari Mario Sousa. Lagi-lagi pilihan yang harus diambil dari Sousa, walaupun memang ini satu keputusan yang cukup positif, ini juga menandakan memang tidak adanya pilihan lain lagi selain melakukan tendangan langsung ke gawang. Dari lapangan permainan, kita lihat memang belum ada satu peluang yang cukup terbuka yang dilakukan oleh kedua tim dalam laga klasik. Rahmat Afandi
mantan pemain Persib Bandung yang membela Persija Jakarta, ada Johan Johansyah dan juga Octavianus. Dan tidak ketinggalan ada Rudy Bogel dan penjaga gawang Bagus Jiwo yang berada di bench dari Persija Jakarta. Aryono kembali kepada Atep. Atep kali ini kita lihat berusaha untuk melewati Amar Zuki. Masih Atep menguasai bola. Peluang masih dapatkan oleh M. Ilham. Masih ada Precious Emojorae. Ya, satu blok yang sangat berarti dan kembali peluang masih ada di sini. Ya, pelanggaran di daerah yang sangat strategis bisa mencetak gol. Tentunya ini satu kegemaran dari Radovic dan juga Marcio Souza untuk melakukan eksekusi. Sudah mulai terlihat, Rendra, ada celah di pertahanan dari Persija yang bisa diambil atau juga diintimidasi oleh Persib Bandung. Di mana tadi sebenarnya ada kesalahan dari Amar Zuki yang berusaha melakukan tackling terhadap Atep tadi. Ya, ini dia. Ya, jelas memang pelanggaran dari Sofian. Itu tipis sekali. Ya, mendekati garis kotak penalti. Betul. Memang terjadi di luar dan ini juga satu hal yang sangat menguntungkan. Kalau di dalam tadi memang kita tahu bahwa penalti akan diberikan. Tony meminta para pemain yang menutup ruang tembak. Lihat kali ini ada nama-nama yang bisa melakukan tendangan bebas ini seperti Marcio Souza, ada juga Milian Radovic. Berjarak sangat dekat dengan garis kotak penalti. Mengambil ancang-ancang, kita akan lihat siapakah yang mengambil tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kali ini sudah ditiup peluit dan kita lihat tendangan Marcio Souza. Ya, ini dia. Kita lihat ada satu pelanggaran karena di saat tendangan dilakukan oleh satu pemain yang maju terhadap protes dari kalangan Persija. Ya, protes dari Bambang memang fluid dari dia. Dan itu juga ada satu pemain yang lari untuk memblokir atau bergerak. Kembali satu keuntungan bagi Persib Bandung yang akan mengulang tendangan bebas ini. Kembali tendangan bebas bagi Persib Bandung. Tambahkan lakukan kembali oleh Marcio Souza. Lagi-lagi mengenai pagar dari Persija Jakarta. Ya, pagar yang begitu rapat dan begitu banyak. Masih sedikit menyulitkan dengan Souza untuk bisa melakukan tendangan secara maksimal. Noah Alamsyah. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Karya Noah Alamsyah yang sudah memecahkan telurnya dan mencetak gol untuk Persib Bandung di Indonesia Super League. Mencetak 2 gol ketika menghancurkan Persiwa Wamena. Dan ketika itu juga Persib Bandung tampil begitu luar biasa. 3 gol yang mereka cetak semuanya adalah gol-gol yang berkelas. Ada peluang didapatkan tadi. Ya, kita lihat di sini satu kepintaran dari seorang Ramdhani. Dia sudah melakukan sprint dan dia melakukan cut-in masuk ke dalam untuk memotong terupas dari BP tadi. Ini dia. Kita lihat Ramdhani melakukan cut-in ke dalam. Dan sedikit terlambat Zulkifli, namun sayang sekali tendangan dari Ramdhani tidak maksimal. Peluang yang begitu terbuka dan ini juga menandakan bahwa ada celah sebenarnya bagi kubu Persib Bandung di mana pertahanan yang sudah mulai sedikit bisa terbuka. Kembali pelanggaran. Dan belum banyak, Rendra, kita melihat peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Kembali Souza yang memang mempunyai temperamen sangat tinggi.
melakukan protes pada wasit. Ya, Iwan Setiawan memberikan instruksi khusus untuk Jeong Kwang-sik. Ya, kita lihat hampir tidak ada celah yang kosong di tribun bagian bawah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ini menunjukkan betapa antusiasme yang luar biasa dari masyarakat untuk menyaksikan laga di sore hari ini. Dan bagi Persija Jakarta ini juga menjadi satu partai yang memang ditunggu-tunggu, karena dalam beberapa partai sebelumnya mereka harus bermain di luar kandang, seperti bermain di Stadion Kanjuruhan ataupun juga Stadion Wilis di Madiun, dan juga Stadion Manahan Solo tentunya. Kembali kita lihat kali ini Precious Emojurai. Peluang didapatkan kali ini, tendangan keras Robertino Puliara. Ya, sudah ada 2 kesempatan Rendra yang dilakukan oleh anak-anak Persija. Tadi Ramdhani di luar kotak, dan saat ini kita lihat bagaimana Robertino bisa masuk dan bisa melakukan kontrol bola yang baik. Terupas tadi dari Pedro Javier yang mengambil inisiatif untuk keluar ke sayap. Ini dia, kita lihat passing atau terupas kepada Robertino. Ini dia tendangannya juga masih meninggi dari gawang Gendry Pitoy. Peluang pertama dimiliki oleh Robertino Pugliara. Kembali pelanggaran terjadi. Lihat Pedro Javier, juga Herman Abanda. Ya, walaupun memang harus bermain dengan tempo cepat atau juga dengan permainan yang agak sedikit keras, tentu juga memang diharapkan ini dia setiap pemain berkepala dingin Rendra dan bisa menahan emosi dari setiap individu, agar supaya kita juga bisa mendapatkan tontonan yang cukup menarik tentunya. Yang kita harapkan adalah kita bisa melihat gol-gol jeger yang bagus, bukan justru malah adanya perselisihan antar pemain di dalam lapangan. Tendangan keras sebelum bisa menembus pertahanan. Kembali kali ini Hasim Kibu, maksudnya kepada Jeong Kwang-sik, terlalu deras. Jelas memang terlihat ketegangan berada di seluruh pemain yang berlaga di sore hari ini. Mereka tidak tampil lepas. Mereka seperti takut berbuat kesalahan. Iya, betul sekali Rendra. Dan memang juga melihat dari pertandingan ini, kedua tim mungkin bisa mempunyai prinsip bahwa boleh kalah dengan tim lain asal jangan dengan Bandung atau dengan Persija Rendra. Karena memang ini pertandingan sangat-sangat bergengsi sekali untuk kedua tim. Ini juga yang mengakibatkan memang kedua tim memang kelihatannya agak sedikit menahan permainan, dan juga mungkin juga bagi Persija sendiri mereka belum bisa keluar dari tekanan dari diri masing-masing dan juga dari penonton tentunya, yang mengharapkan kemenangan bagi tuan rumah bisa didapatkan. Kembali kita dalam Tony Sucipto bagi Persib Bandung. Kembali kepada Atep. Masih Tony Sucipto. Lagi-lagi kepada Atep. Precious Emojurai, Ismail Sofian kali ini. Jeong Kwang-sik. Precious Emojurai coba membypass lapangan tengah, memberikan bola kepada Pedro atau juga Robertino Puliara. Milham berikan kepada Zulkifli Syukur. Milian Radovic kembali kepada Atep.
Noah Alamsyah yang dituju, patah kembali kepada Precious Emojurai. Kita lihat banyak sekali inisiatif dari ATF yang harus masuk ke dalam sektor tengah. Karena memang berkali-kali kita lihat di sini Sousa banyak bermain di sektor sayap, menempati posisi daripada ATF sendiri. Play on. Ramdhani Lesaluhu kali ini berikan kepada Bambang Pamungkas. Maksudnya kepada Ramdhani Lesaluhu. Lagi-lagi patah serangan dari Persija Jakarta. Kembali kita lihat Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram. Bukan pelanggaran. Miljan Radovic berikan bola kepada Haryono. Kembali Marcio Sosa. Oh, baik sekali. Oh, terlambat sepersekian detik. Ya, Noah Alamsyah. kembali celah yang didapat oleh Persib Bandung, di mana tadi kita lihat crossing dari Sousa sangat baik, namun tidak dapat dijangkau oleh Along. Ya, menit terakhir di waktu normal Super Sunday Football Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Skor masih imbang 0-0 dalam pertemuan ke-30 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di kancah Liga Indonesia. Ya, kita lihat Ramdhani Lesaluhu tampak memegangi lehernya. Ya, tidak terlihat jelas tadi apa yang terjadi terhadap Ramdhani. Ya, sudah kembali berdiri Ramdhani Lesaluhu. Ya, kelihatannya ada sedikit benturan dengan Zulkifli, namun kita lihat kedua pemain sudah saling melakukan tos, berjabat tangan juga. Ya, sejauh ini kita lihat kinerja dari wasit Adi Rianto cukup baik, masih bisa menengahi setiap permasalahan yang terjadi. Zulkifli Syukur. Pelanggaran keras Ya. dilakukan oleh Ramdhani Lesaluhu. Ya, Sangat keras memang pelanggaran dari Ramdhani Lesaluhu. cukup keras, dan ini mungkin adalah indikasi dari usaha Ramdhani untuk membalas tadi di mana dia dilanggar oleh Zulkifli. Tepat sekali, dan memang mau tidak mau Adi Rianto harus memberikan kartu kuning karena memang kita lihat ganjalan dari Ramdhani tadi tidak mengarah kepada bola dan langsung mengarah kepada kaki Zulkifli. Ya, Ramdhani Lesaluhu mendapatkan kartu kuning pertama di laga sore hari ini. Dikeluarkan oleh wasit Adi Rianto. Ramdhani Lesaluhu pemain jebolan dari Diklat Ragunan. Sangat keras menerjang betul. paha dari Zulkifli Syukur. Mengarah langsung ke bagian atas paha daripada Zulkifli. Dan memang temper dari para pemain muda ini ya, kadang-kala memang agak susah sedikit untuk dikontrol, dan ini mungkin menyebabkan dari Ramdhani agak sedikit emosinya naik karena dia juga merasa diganjal. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Miljan Radovic. Sebenarnya sudah sangat baik percobaan yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ya, sepak pojok untuk Maung Bandung. Lihat Andri Tani. Menit-menit rawan Rendra memasuki half time.
Ya, Milan Radovic. Ya, tidak jelas di sini protes yang dilakukan oleh Milan Radovic. Apakah mungkin dia mendapat intimidasi dari penonton dengan lemparan-lemparan? Ya, tidak diharapkan memang adanya lemparan untuk meneror para pemain Persib Bandung. Ya, ini dia kembali satu tindakan menurut saya yang tidak perlu dilakukan. Kembali Milan Radovic kali ini berhasil diamankan tadi. Masih ada Zulkifli Syukur. Radu kecepatan kembali dengan Ramdhani Lestaluhu. Hasilkan tendangan gawang saja. Sudah masuk ke menit ke-49 di tambahan waktu. Ya, akhir dari pertandingan babak pertama Super Sunday Football Indonesia Super League dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Skor masih imbang 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam laga di sore hari ini. Pamungkas. Dan inilah dia kick-off babak kedua Super Sunday Football Indonesia Super League TV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Legal ke lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini. Hasim Kipu berikan bola kepada Fabiano Rosa Beltran. Ya, kita mengharapkan di pertandingan babak kedua ini kedua tim lebih berani lagi, Rendra, untuk bermain terbuka dan juga lebih ofensif, sehingga akhirnya pertandingan semakin menarik yang bisa kita lihat. Zulkifli Syukur kali ini berikan bola kepada Haryono. Atep kembali kepada Haryono. Oh, baik sekali. Kembali umpan sangat baik kepada Atep. Tidak offside. Masih Atep kali ini. Peluang masih dapat dan gol! Dan jeger, Atep berhasil membungkam Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta lewat sebuah penetrasi yang sangat luar biasa dan berubah kedudukan menjadi 0-1. Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta. Ya, hilangnya konsentrasi di babak kedua ini kita lihat di awal-awal babak kedua, dan akhirnya umpan dari salah seorang pemain itu Marcio Souza kepada Atep sangat terbuka bagi Atep bisa melakukan terobosan, dan juga kita lihat bagaimana tendangan dari Atep sangat menusuk, dan akhirnya Atep mampu mencetak gol pertama bagi Persib Bandung, dan ini adalah suatu keuntungan bagi para pemain Bandung. Apabila memang mereka bisa meningkatkan performa dan juga mental bermain mereka, pasti akan kembali lebih baik lagi di babak kedua ini, Rendra. Ya, kita lihat lepas dari perangkat offside. Atep sudah berhadapan dengan penjaga gawang Andri Tani melakukan sebuah gocekan terhadap Precious Emor Jeraye, dan tendangan ke sudut sempit membuat Atep kali ini berhasil mencetak gol ke mantan timnya yaitu Persija Jakarta dan merubah kedudukan menjadi 0-1, dan ini juga merupakan gol yang keempat bagi Atep sepanjang musim ini untuk Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini bagaimana jarak yang dilakukan oleh Precious, dan juga dia tidak bisa melakukan blocking, terlambat. Dan akhirnya Atep bisa melakukan tendangan yang begitu keras menusuk gawang dari Andri Tani. Kita lihat selebrasi dari Atep dan juga para rekan-rekannya. Dan ini juga selebrasi daripada Coach Robi. Ini yang sudah kita bicarakan bahwa Persija Jakarta tampil sebagai tim tuan rumah. Mereka tampil begitu berhati-hati dan bahkan mereka terkesan tidak berani melakukan agresivitas penyerangan, dan itulah yang diambil oleh Persib Bandung, dan akhirnya mereka sekarang unggul 0-1 di babak kedua ini. Sedikit tersentak kita lihat Persija di babak kedua ini. Ismail Sofyan sudah lakukan kali ini sebuah tendangan melengkung. Kembali masih ada pengamanan yang dilakukan oleh Noh Alamsyah. Fabiano Rosa Beltran. Sebuah kesalahan di barisan pertahanan dari Persija Jakarta di menit-menit awal babak kedua ini harus dihukum dengan gol dari Atep. Lihat bagaimana tekanan kali ini coba kembali dibangun. Zulkifli Syukur langsung melop bola memberikan kepada Noh Alamsyah. Ada Haryono. Kembali ke belakang Haryono. Jendri Pitoy. Ya, memang nampaknya Rendra masuk babak kedua tadi kembali Persija belum bisa lepas, atau juga mereka masih terlalu berhati-hati, sehingga akhirnya begitu dapat peluang dari Persib Bandung, Bandung mampu untuk bisa mencetak gol pertama.
belum lepas dari beban, sehingga akhirnya permainan masih belum bisa berkembang dengan baik. Padahal dengan inisiatif memasukkan Octavianus adalah opsi untuk bisa melakukan penyerangan melalui sayap yang diharapkan oleh coach Iwan Setiawan. Coba pojok kali ini. Ya, tentunya akan lebih menarik lagi apabila Persija bisa membalas ketertinggalannya, dan tentunya pertandingan akan lebih terbuka lagi bagi kedua tim untuk bisa mencuri poin kemenangan. Sundulan yang masih belum menemui sasaran dari para pemain Persija Jakarta yang berusaha keluar dari tekanan yang mereka hadapi saat ini. Mereka seperti tertidur dan saat ini tertinggal dari tamunya Persib Bandung. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lepas ke dalam tadi Hasim Kibu. Kembali Milian Radovic. Langsung memberikan bola kepada Noah Alamsyah. Kembali berada dalam posisi offside Noah Alamsyah. AW1. Sodi Yunus telah mengangkat bendera. Ya, Kartu kuning. Ini merupakan kartu kuning kedua ini keluaran wasit Adi Rianto. Yang pertama tadi terhadap Ramdhani Lestaluhu, dan yang kedua kali ini terhadap Noh Alamsyah. Ya, tindakan yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri, Noh Alamsyah, di saat memang wasit sudah meniup fluidnya dan dia tetap melakukan tendangan. Ya, kita lihat bagaimana usaha tadi dari Pedro yang bisa melakukan cutting bola atau melakukan sliding untuk memotong bola dari Maman, dan cukup berhasil bagi Persija sekarang mendapatkan sepak pojok. Kembali perebutan dalam kotak penalti, sundulan tadi Pedro Javier belum menemui sasaran. Ketika kondisi seperti ini berada dalam tekanan yang sangat luar biasa dan juga tekanan dan juga keinginan dari para penonton untuk meraih kemenangan, tapi mereka tertinggal. Kondisi ini apa yang harus dilakukan? Iya, memang sudah ada inisiatif dari Coach Iwan tadi memasukkan satu opsi ya, pemain baru dengan juga yang kita tahu juga tenaga baru, diharapkan bisa merubah skema permainan. Namun sejauh ini kita lihat inisiatif dari para pemain Persija masih belum bisa terbuka, dan mereka masih tetap hampir sama permainannya di babak pertama tadi. Dan kembali di sini kita lihat justru malah Persib Bandung yang sudah semakin lepas bisa bermain dengan gol yang telah diciptakan. Tentunya ini adalah harapannya bagaimana Robertinho Pugliara bisa menjadi pemecah kebuntuan dari serangan yang dimiliki oleh Persija. Karena memang sejauh ini Robertinho indikasi dia melakukan penetrasi dengan dribble yang kita tahu juga dia mempunyai kelebihan, itu belum jelas terlihat, Rendra. Ya, kita memang belum melihat bagaimana terupas-terupas dan juga dribbling-dribbling dari Robertinho Pugliara sepanjang pertandingan ini. Kembali Robertinho Pugliara kali ini terus melakukan pengawalan dari Maman Abdurrahman. Masih Robertinho Pugliara, bukan pelanggaran, direbut tadi oleh Maman Abdurrahman. Datang bantuan dari Ramdhani Lestaluhu, berikan bola kepada Pedro Javier. Masih Pedro Javier. Oh, masih berhasil ditangkap dengan baik oleh Jendri Pitoy. Ya, cukup baik usaha Pedro. Dalam penjagaan pun dia masih melakukan tendangan cukup keras, walaupun arahnya masih kepada Jendri. Membalikkan badan, dan ini dia tendangan tepat sekali mengarah kepada Jendri Pitoy. Ya, duet dari Persija Jakarta, Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier adalah termasuk duet yang cukup produktif, mana dari dua pemain ini telah menghasilkan 26 gol dari 41 gol yang ada untuk Persija Jakarta musim ini. Dari Lestaluhu gagal kembali melewati Tommy Sucipto. Milian Radovic berikan bola kepada Haryono, masih Haryono. Permainan bola-bola pendek Ya, malah lebih terlihat di gaya permainan Persib Bandung dibandingkan Persija Jakarta. ya, dan itu juga semua terjadi setelah gol tercipta, Rendra. Mereka seperti bermain di atas angin. Ya, kita lihat di sini bagaimana Sosa juga begitu nyamannya menggunakan back heel-nya. Dan menurut saya agak sedikit terlalu lama ya, harus menunggu hingga babak kedua Persija harus bisa lepas dari tekanan.
dari mungkin tekanan dari para penonton dan juga dari diri masing-masing setiap pemain untuk bisa memberikan kontribusi terbaik bagi timnya. Dan ini mungkin yang dimanfaatkan oleh para pemain Persib Bandung. Momen-momen memang di menit-menit awal babak pertama maupun kedua itu adalah momen-momen di mana konsentrasi yang memang agak sedikit sering terganggu. Dan kembali kita lihat di sini maksud bypass crossing tadi dari Fabiano yang diarahkan langsung ke depan ke striker tidak begitu maksimal. Tentunya masih ada waktu bagi para pemain Persija dan tidak harus terburu-buru seperti yang barusan dilakukan oleh Fabiano. Karena memang ciri khas yang dimiliki oleh para pemain Persija adalah bola-bola pendek dan cepat, hampir sama juga tentunya dengan Persib Bandung yang harus bisa mereka kembangkan di babak kedua ini. Marcio Souza, juga Fabiano Rosa Beltran, dua pemain asal Brasil yang memperkuat kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Dan juga sekali lagi kita ingatkan mitra sepak bola bahwa nanti juga Anda bisa menyaksikan laga selanjutnya di Super Sunday Football Indonesia Super League, yaitu laga antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura yang merupakan salah satu laga penentuan untuk bisa memuluskan jalan menuju juara bagi Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura. Saat ini terpaut 6 poin antara Sriwijaya FC dan juga Persipura Jayapura dalam klasemen sementara Indonesia Super League. Ya, Souza mendapatkan kartu kuning. Apakah mungkin ini karena protes dan juga kerap yang dilakukan oleh Souza sedikit melakukan provokasi terhadap wasit juga. Britani. Ya, bagi Maung Bandung, Rendra, tentunya satu keuntungan apabila memang kembali Persija tidak bisa mengembangkan permainannya. Karena memang kelihatannya juga para pemain bertahan daripada Persib Bandung tidak terlalu bekerja maksimal. Karena memang tekanan belum terlalu deras. Pelanggaran kali ini ada Pedro Javier. Kita lihat bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh Pedro Javier dihentikan tadi oleh Noah Lamsyah. Ya, harus lebih berhati-hati lagi para pemain Persib Bandung juga sudah mendapatkan kartu kuning. Karena akan sangat rugi sekali apabila mereka harus keluar untuk mendapatkan kartu kuning kedua. Bebas kali ini nampaknya adalah jatah dari Fabiano Rosa Beltran dengan jarak yang cukup jauh dari gawang Gendry Pitoy. Siap-siap kali ini adalah Fabiano Rosa Beltran. Cukup keras mengenai salah seorang pemain. Nampaknya menjadi sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya. Memang kita tahu juga Fabiano punya tendangan yang sangat keras dan juga kita lihat di sini sangat berambisi sekali untuk bisa mencetak gol dari jarak yang begitu jauh. Walaupun tadi bola terkena dari pemain Persib Bandung. Ismail Sofyan mengarah ke gawang. Sempat terlepas tadi dari Gendry Pitoy, tapi masih berhasil kembali diamankan oleh penjaga gawang senior yang juga pernah memperkuat Persma Manado. Hasim Kipu, Octavianus kembali kepada Hasim Kipu. Marzuki kali ini. Haryono yang menguasai bola. Duel dengan Ismail Sofyan. Kembali kita lihat di sini hampir saja kesalahan dari Hasim atau Andri Tani tadi melakukan clearance membuang bola ke tengah dan mampu dipotong tadi oleh Haryono. Lagi-lagi peluang dimiliki bagi Maung Bandung dari set piece di mana kelihatannya Marcio Souza sudah siap untuk melakukannya. Ini dari Rendra, raut wajah dari Andri Tani juga yang masih sedikit terlihat tegang. Lalu
Jauh tinggi tendangan dari Miljan Radovic. Kembali Pedro Javier. Masih Pedro Javier. Berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Ismail Sofyan. Masih ada Maman Abdurrahman. Datang kali ini serangan dari Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Oh, mulai keluar menyerang. Ya. Cukup positif permainan dari Persija Jakarta dalam 3 menit terakhir. Ya, inilah memang yang harus dilakukan Rendra untuk bisa membongkar daerah pertahanan Persib Bandung yang masih begitu rapatnya. Sudah dilakukan kali ini. Kembali peluang emas dari Fabiano Rosa Beltram. Rebound melalui sundulannya berada di atas mistar dari Jendry Pitoy. Ya, hampir saja blunder dari Jendry tadi untuk menepis bola, di mana bola mengarah kepada kepala dari Fabiano. Ya, sayang sekali. Oh, sangat terbuka tadi sebenarnya. Ini Rendra, yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap para pemain Persija di saat mereka tertinggal dengan 1 gol, mereka juga harus berani melakukan pressure dari lapangan para pemain Persib Bandung sendiri, di mana memang apabila mereka menunggu hingga para pemain Persib Bandung masuk ke daerah pertahanannya, tentunya juga indikasi yang sangat berbahaya apabila memang kembali Persib Bandung bisa mencetak gol, karena akan semakin sulit bagi Persija untuk bisa mengejar ketertinggalan. Bebas kali ini. Kita lihat ekspresi cukup emosi dari Jendry Pitoy. Melihat rekan-rekannya seakan-akan membiarkan para pemain Persija Jakarta. Kita lihat memang komunikasi dari Jendry yang memberikan instruksi kepada para rekan-rekannya. Memang harus seperti ini Rendra, karena memang inilah untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Baik, sudah dilakukan oleh Octavianus. Oh, terjadi miskomunikasi dari 2 pemain Persija Jakarta, Fabiano atau juga Bambang Pamungkas dan Fabiano Rosa Beltram. Dan sebelumnya tadi memang ada peluit wasit yang sudah berbunyi. Kita tidak melihat apakah memang ada indikasi pelanggaran tadi di arah kotak penalti daripada Persib Bandung. Bambang Pamungkas masih menunggu peluang-peluang yang didapatinya di laga sore hari ini. Ya, Persija Jakarta juga terpaut 2 angka dari Persiwa Wamen yang berada 1 strip di atasnya. Sedangkan Persib Bandung saat ini juga terpaut 6 poin dari Pelita Jaya atau Persiwa Balikpapan yang berada di atas peringkatnya. Dan mereka memiliki poin yang sama dengan Pelita Jaya FC Karawang. Dan memang laga-laga di Indonesia Super League sangat ketat, dan juga itu terjadi di papan bawah dari klasemen Indonesia Super League, di mana Persira Raja Ampat, Delta FC Sidoarjo, PSAP Sigli, dan juga Arema Indonesia serta Persisa Putra Samarinda dan juga Gresik United, mereka hanya terpaut poin yang sangat tipis. Leo Saputra sudah bersiap-siap, akankah ia masuk menggantikan Hasim Kipu? Noh Alamsyah kali ini. Ramdhani Lestaluhu. Ya, cukup berbeda apabila melihat penampilan Persib Bandung dibandingkan pada saat mereka bermain melawan PSPS Pekanbaru, di mana memang pada saat pertandingan itu mereka seperti agak sedikit mengerem bermain. Peluang dari Marcio Souza. Inilah yang sering terjadi dari pertahanan Persija Jakarta. Mereka sangat terpaku dan dengan serangan-serangan balik dari Persib Bandung. Iya. Masih kita lihat seorang pemain dari Persib Bandung jatuh.
Ramdhani Lestaluhu berikan bola kepada Pedro Javier. Masih Pedro Javier, kita lihat. Salah umpan Pedro Javier. Dan bola dibuang oleh Haryono. Ya, melihat ada rekannya yang terjatuh. Haryono membuang bola. Kembali kali ini adalah Pedro Javier. Memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Dan kita lihat 1-1 jeger. Skor yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dalam Super Sunday. Football Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, kita lihat di sini fast break yang sangat baik melalui lemparan ke dalam tadi, di mana kesempatan bola long pass ke tiang jauh dan akhirnya Bambang mampu melakukan heading mengarah ke tiang dekat. Sementara di situ ada Ramdhani yang meneruskan headingnya. Kita lihat di sini satu keberhasilan yang bisa menyamakan kedudukan sehingga Persija menyamakan kedudukan 1-1, dan kita lihat akan semakin menariknya pertandingan pada sore hari ini karena memang kedua tim pasti akan keluar bermain terbuka dan ingin mencari kemenangan dalam pertandingan ini, Rendra. Ini dia, kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Sangat cepat sekali dan crossing yang begitu baik mengarah ke tiang jauh. Heading Bambang dan ini dia. Bam, jeger. Bagus sekali bagaimana heading dari seorang Ramdhani Lestaluhu. Ini yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta adalah keluar menyerang, dan yang hal inilah yang tidak dilakukan sepanjang pertandingan sebelum terjadinya gol ini. Iya, diawali dengan tadi kesalahan dari Haryono untuk membuang bola, mengharapkan memang bola kembali diberikan para pemain Persija kepada dirinya, karena kita lihat pemain Persib Bandung tadi yang terjatuh sudah berdiri, sehingga akhirnya para pemain Persija bukan memberikan bola kepada pemain Bandung, memberikan bola kepada pemain Persija, di mana Pedro tadi melakukan crossing yang sangat baik. Dan kita lihat sekarang pun ada pergantian pemain dari tim Persija. Ya, Leo Saputra tampaknya masuk menggantikan Hasim Kipu. Imbang kali ini 1-1. Laga klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam Super Sunday Football Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelanggaran tadi dilakukan tampaknya Fabiano Rosa Beltran terhadap No Alamsyah. Satu kesalahan dari barisan pertahanan pasti akan berakibat fatal dalam laga sore hari ini. Betul. Tentunya setiap pemain-pemain bertahan dari kedua tim lebih bersikap waspada, konsentrasi, dan juga tidak melakukan kesalahan kecil sedikit pun yang bisa berakibat fatal. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana gol tampaknya menjadi milik dari Ramdhani Lestaluhu. Dan ini satu kolektivitas yang terjadi, di mana memang posisi dari Ramdhani adalah pemain sayap, di mana ada pergerakan Pedro keluar mengisi tempatnya Ramdhani, dan Ramdhani masuk. Dan ini juga kecerdikan di mana Bambang yang melihat ada Ramdhani di situ memberikan back pass heading, dan cukup menarik. Tidak terlalu tinggi Ramdhani, namun bisa menyambut bola heading yang diberikan Bambang tadi. Tendangan bebas dari Marcio Sousa, mengenai salah seorang pemain dari Persija Jakarta. Gol ketiga dari Ramdhani Lestaluhu untuk Persija Jakarta musim ini. Ramdhani yang memang dipercaya menjadi pemain utama di kubu Persija Jakarta setelah cukup lama bermain untuk tim Persija U21 ataupun juga menjadi pemain cadangan di era-era pelatih terdahulu Persija Jakarta sebelum Iwan Setiawan. Promosi musim ini dan menunjukkan kapasitas luar biasa dan juga dipanggil menuju timnas U23. William Radovic tinju bola tadi. Dan kali ini kita lihat Robertino Puliara, Ramdhani Lestaluhu. Bola masih dikuasai oleh Tony Sucipto. Mulai meninggi. Ya. Tempo permainan. Kita lihat. Kita lihat tadi bukan sebuah pelanggaran. Betul. Persija dalam tekanan. Ya. Kita lihat apakah ada indikasi dari Sousa tadi melakukan. Ya, ini kita lihat. Dia seperti tersakit karena memang terkena dari Andritani. Kita akan lihat tayangan ulangnya. Apakah dari Maman Abdurrahman dan wasit Adirianto? Apakah ini indikasi dari Sousa untuk meminta penalti dari wasit? Kita lihat. Ini dia. Ya, tadi memang sebenarnya saya lihat tidak ada tendangan sedikit pun dari Andritani yang agak sedikit menarik kakinya, dan Sousa melihat ada seperti gerakan dari Andritani yang akan mengarahkan kaki ke badannya dan dia menjatuhkan dirinya, Rendra. Dan kelihatannya mungkin ini wasit Adirianto sudah sedikit mengerti bagaimana karakter dari seorang Marcio Sousa. Aliudin disiapkan. Ya, Aliudin mantan pemain Persija Jakarta bersiap-siap
di laga sore hari ini. Ya, tidak seharusnya ada lemparan-lemparan untuk Marcio Souza dari para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, tidak perlu memang ada oleh para penonton, justru malah kita lihat di sini tempo panas di dalam lapangan tidak harus ditambah dengan salah satu atau juga tindakan-tindakan melempar kepada para pemain Persib Bandung tentunya. Karena kita lihat sejauh ini juga apa yang dilakukan oleh para pemain di dalam lapangan, mereka masih tetap dalam tingkat sportif ya. Walaupun terjadi pelanggaran keras, mereka masih bisa menahan emosi diri masing-masing. Dan memang saat ini Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dipenuhi oleh para penonton, dan tidak hanya yang berada di dalam stadion. Saat ini juga terbesit kabar memang begitu banyak luapan penonton yang ada di sekitaran dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang memang tidak bisa masuk karena memang tiket sudah terjual habis dalam laga sore hari ini. Sementara ini Erlangga Sucipto Aliudin akan menjadi pemain berikut dari Persib Bandung yang dimasukkan oleh pelatih Roby Darwis. Dan tekanan dilakukan oleh Octavianus. Maxi Octavianus berikan bola kepada Robertino Puliara, dan kali ini adalah bola dikuasai oleh Leo Saputra. Masih Leo Saputra, kita lihat berhasil ditutup tadi oleh Zulkifli Syukur. Berbalik saat ini malah Persib Bandung yang berada dalam tekanan. Ya, setelah gol diciptakan oleh Ramdhani, kita lihat di sini para pemain Persija sudah mulai berani lepas dari tekanan dan berusaha menekan sekarang. Sementara ini pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Ya, counter strategi tampaknya dilakukan, menarik Marcio Souza dan masuk Erlangga Sucipto. Dan tampaknya Persib Bandung tidak mau menyerah dan puas dengan hasil seri, tapi mereka juga berusaha untuk mencuri 3 angka di laga sore hari ini. Betul sekali, dan kita lihat sini bagaimana raut wajah ya dari seorang Souza. Salah satu keputusan dari Roby untuk menarik Souza, karena memang terlihat juga Souza agak sedikit sudah mulai meninggi emosinya. Dan dia juga sudah mendapatkan kartu kuning, Rendra. Satu keputusan yang sangat positif dengan menariknya keluar menggantikannya dengan Erlangga. 2 striker dari Persib sudah terkena kartu kuning, Souza dan juga Along. Ini dia. Sepak pojok bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Dan lakukan Ismet Sofyan, dan lagi-lagi 2-1 jeger Persija Jakarta unggul atas Persib Bandung dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan lagi-lagi kita lihat melalui sundulan kepala lah akhir dari gol Persija Jakarta di babak kedua ini. Iya, luar biasa sekali kita lihat sekali mereka lepas dari tekanan kembali, walaupun dari bola set piece sepak pojok yang dilakukan. Kita lihat heading ke belakang tadi langsung disambut oleh Bang Pamungkas. Gol yang hampir sama walaupun dengan cara yang berbeda. Satu keuntungan bagi Persija, sekarang mereka unggul dengan skor 2-1 dan mereka akan lebih nyaman bermain dan mereka sudah mulai lepas dari tekanan, Rendra. 2 gol melalui sundulan kepala, dan kali ini adalah umpan dari Ismet Sofyan. Ya, mengarah kepada Precious yang melakukan heading ke belakang dan bam, jeger. Bagaimana Bambang yang sudah siap di tiang jauh untuk melanjuti heading dari Precious tadi. Ini dia. Tidak terlihat sedikit pun oleh para pemain Persib Bandung di mana ada Bambang di belakang, dan juga Bambang seperti mendapat durian runtuh, Rendra. Apabila juga kita lihat memang sepertinya bola sepertinya sudah masuk. Ini dia. Ya, tampaknya ini akan menjadi gol dari Precious Emojirai. Ya, betul sekali. Gol dari Precious Emojirai membuat kedudukan saat ini 2-1 unggul Persija Jakarta atas Persib Bandung. Kita lihat selebrasi dari Andri Tani Ardiansyah. Dan juga pelatih Iwan Setiawan seakan lepas beban yang saat ini ia rasakan sebelum mereka berhasil mencetak gol dari Ramdhani Lesaluhu. Ya, memang ini dia pertandingan yang memang sangat-sangat syarat gengsi, tempo tinggi dan juga emosi yang memang kadang-kala sering meledak. Kembali berbalik, di mana Persija sekarang unggul dengan 2-1. Pedro Javier.
Kembali kita lihat tekanan. Gol Ramdhani memang seakan-akan membalikan keadaan. Ya. Dan benar-benar membuat Robby Darwish saat ini harus bisa memutar otak untuk bisa paling tidak adalah mencuri 1 poin dari Super Sunday Football Indonesia Super League sore hari ini. Dan paling tidak juga memang coach Robby juga harus bisa merubah strategi yang dilakukan oleh para pemainnya. Kembali kita di sini Persib dalam tekanan para pemain Persija. Iya, pelanggaran dari Pedro Javier tadi. Ini dia tangan dari Pedro menghadang wajah dari Maman tadi setelah pakai. Ya, tackling yang cukup keras dari Amar Zuki. Kita lihat apakah wasit memberikannya kartu kuning. Ya, kita lihat begitu tegas. Adi Rianto, tepat sekali. Ya, kartu kuning dari Adi Rianto terhadap Amar Zuki. Ya, cukup keras tadi tackling dari Amar Zuki. Ya, kalau melihat kepemimpinan dari Adi Rianto di laga sore hari ini, kita memang bisa melihat ketegasannya dan juga kepemimpinannya sangat baik. Ya, cukup baik Rendra. Sejauh ini kita melihat setiap keputusan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain, dia bisa untuk melakukan atau menyikapinya dengan sangat profesional. Dan jelas tadi juga terlihat salah satu indikasi tadi di mana memang tadi Sousa mengharapkan penalti, dan kelihatannya juga karakter Sousa sudah mulai bisa dibaca oleh seorang Adi Rianto, sehingga akhirnya juga dia tidak memberikannya pelanggaran. Kembali ke dalam, Milian Radovic berikan kepada Noah Alamsyah. Atep kali ini yang masih bola. Herman Abanda kembali berikan bola pada Zulkifli Syukur. Langsung umpan panjang Zulkifli Syukur meninggalkan lapangan permainan. Ya, sayang sekali kita lihat crossing dari Zulkifli tidak maksimal. Dan tadi kita lihat baru saja sekilas di mana para pemain Persija sudah mulai masuk di area pertahanan sendiri untuk melakukan defense. Ya, Aliudin. 2 penyerang ditambah kali ini untuk tim Persib Bandung, tidak menarik keluar Noah Alamsyah, tapi memasukkan Aliudin Ya. bagi Persib Bandung. Ramdhani Lestaluhu Mau tidak melewati Maman Abdurrahman. Ya, mau tidak mau memang Coach Robby harus memasukkan pemain-pemain yang punya naluri menyerang Rendra untuk bisa mencuri gol. Jandri Pitoy kali ini. Wajah dari manajer tim Persija Jakarta, Ferry Paulus, cukup tegang walaupun timnya saat ini sudah unggul 2-1 atas Persib Bandung. Ya, kembali pelanggaran dianggap dilakukan oleh pemain dari Bandung. Tackling mungkin dia terasa cukup berbahaya bagi lawannya. Ya, ini Haji Umum Mukhtar yang terus memotivasi para pemain dari Persib Bandung. Kembali kita lihat Octavianus sangat baik tadi dia. Kali ini direbut oleh Milian Radovic. Serangan balik dari Persib Bandung. Atep. Kembali Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto yang menguasai bola. Mudah saja tadi dihalau oleh Fabian Rosabel, walaupun juga bola tampaknya adalah berubah arah dalam kondisi melintir. Betul. Inilah memang ketenangan dalam tekanan yang harus terus dijaga oleh para pemain dari Persija juga apabila mereka tidak mau terus mendapatkan ancaman.
clearance dari Fabiano justru malah merugikan karena sepak pojok bagi Maung Bandung. Oh. Ivan Rodovic. Ya, Pedro Javier dan juga Herman Abanda. Ya, kembali terjadi friksi antara Herman Abanda dan juga Pedro Javier. Ya, Kartu kuning untuk Pedro Javier. betul. Satu keputusan yang sangat tepat dan berani dari Aderianto. Kalau tidak dengan kartu kuning yang diberikan, para pemain juga harus sedikit bisa mengontrol emosinya dan juga tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, Rendra. Karena memang tadi terlihat, ya ini dia indikasi dari Pedro tadi bagaimana dia sedikit Terpancing emosi. betul, terpancing emosi karena mungkin ada sedikit omongan-omongan yang memancingnya. Atep kembali kali ini, masih Atep berusaha mendrive, ada Ramdhani Lesaluhu. Tony Sucipto. Oh. Fabiano juga melakukan pelanggaran. Ya, emosi sudah mulai terjadi. Ya. Ya, tidak perlu Nolamsyah sudah dipisah oleh wasit Aderianto. Dan kita lihat, Rendra, bagaimana usaha dari Aderianto untuk menenangkan Nolamsyah. Ya, tadi Pedro Javier dengan Herman Abanda, kali ini adalah Nolamsyah dengan Fabiano Rosa Beltran. Ya, untuk pelanggaran ini kita lihat apakah wasit Aderianto berani untuk memberikan kartu, walaupun memang ini satu tindakan yang kita lihat di sini. Ya, sangat keras dan menurut saya sudah semestinya lah juga Fabiano mendapatkan kartu. Ini dia menggunakan tapak sepatunya langsung menganjal kaki. Oh, keras sekali. Kita lihat sangat keras tabrakan antara Andri Tani dan juga Herman Abanda. Ya, betul sekali. Terjatuh juga dengan posisi yang sangat keras. Betul. Ke tanah Andri Tani Ardiansyah yang masih terus memegangi lengannya. Kita lihat di sini satu keberanian dari Andri Tani untuk memotong bola tadi walaupun dia harus ditabrak oleh Abanda Herman. Dan kembali di sini kita lihat bagaimana komunikasi terjadi. Komunikasi yang sedikit memancing emosi di dia. Ya, kita lihat bagaimana terjatuh dengan kondisi tangan yang tidak sempurna tadi dari Andri Tani Ardiansyah. Betul sekali. Kita lihat bagaimana terpelanting dan Ya, tumpuan tangannya, lengannya. Akankah ini membuat Andri Tani tadi keluar dan diganti oleh Bagus Jiwo, penjaga gawang nomor 3 dari Persija Jakarta. Kita lihat masih menangis kesakitan Andri Tani. ya. Bukannya harapan dari para pemain untuk akhirnya melihat Andri Tani diganti, Rendra. Karena kita juga Bagus Jiwo juga pemain atau kiper ketiga yang jarang sekali diturunkan. Sudah mulai berdiri Andri Tani Ardiansyah. Ya, sementara itu masih bisa melanjutkan permainan. ya, dan ini dia pelatih kiper Haryono yang melihat bagaimana kondisi Andri Tani siap atau tidak untuk terus melanjutkan pertandingan. Ya, bagaimana Pedro Javier dan Gendo Alamsyah cukup akrab, sama-sama mencoba untuk menenangkan satu sama lain. Ya, banyak sekali kita lihat sini drama yang terjadi, Rendra. Di satu sisi adanya rangkulan antara pemain, di sisi lain juga kita lihat bagaimana adanya pertikaian percakapan yang terjadi. Namun sejauh ini kita lihat dari para pemain masih bisa menjaga agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Andri Tani sudah kembali.
Kembali kita lihat bagaimana Ramdhani Lesaluhu. Kembali. Wow, masih berhasil diamankan oleh Jendri Pitoy. Ya, hampir saja kita lihat kontribusi dari Robertinho memberikan true pass kepada Pedro Javier. Peluang terbuka dan tendangan Pedro tadi mampu dimentahkan oleh Jendri Pitoy. Ini dia. Dua pemain mampu dilewati oleh Pedro dan tendangannya masih bisa dimentahkan oleh Jendri. Kembali kita lihat bagaimana pengamanan dilakukan oleh Jendri Pitoy. Dan ekspresi dari pelatih Iwan Setiawan. Tekanan coba dilakukan kali ini oleh Persib Bandung. Oh. Ya, pelanggaran dari Bambang tadi dalam sedikit ini. Semakin cepat jalannya pertandingan, Rendra. Zulkifli Syukur kali ini langsung memberikan bola panjang. 5 menit terakhir, 5 menit yang memang sangat keras, sangat ketat tentunya yang akan terjadi dalam Super Sunday Football Indonesia Super League di sore hari ini. Kita lihat wasit Adi Rianto. Kembali kita lihat tekanan-tekanan yang coba dibangun oleh Persib Bandung. Masih banyak waktu bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan dan juga membawa pulang 1 poin dalam laga sore hari ini. Zulkifli Syukur. Ya, kembali kita lihat Andika nih bisa mengamankan daerahnya. Memasuki menit-menit terakhir kita lihat para pemain dari kedua tim masih mencoba untuk mencari celah. Umpan dari Octavianus berikan kali ini kepada Ramdhani Lesaluhu. Kembali peluang Bawang Pamungkas, sundulannya tadi tidak menemui sasaran. Ya, baik sekali kita di sini crossing tadi dari Ramdhani. In behind di belakang dari pemain bertahan Persib Bandung. Namun heading dari BP tidak begitu maksimal. Dalam posisi yang sangat sulit memang tadi. Manja Sucipto dan juga Fabiano Rosa Beltram masih di detik-detik terakhir. Milian Radovic kali ini sudah dilakukan oleh Milian Radovic. Peluang emas dapat dan kita lihat 2-2. Inilah dia super jeger yang terjadi tentunya, dan Maman Abdurrahman berhasil menyamakan kedudukan 2-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, dalam waktu yang sangat sempit kita lihat di sini Maman tanpa bisa kita sangka-sangka bisa mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Dan kita lihat di sini selebrasi dari para pemain Persib Bandung menyambut gol dari Maman ini dia. Tendangan yang sangat keras dan jeger kita lihat sangat keras mengenai tiang dan sebelum masuk ke gawang
satu konsentrasi yang harus dibayar mahal oleh para pemain Persija dengan gol dari Maman tadi. Ya, kita lihat bagaimana sepak pojok dan first time dari kapten tim Maman Abdurrahman membuat skor imbang dalam laga klasik Indonesia Super League di sore hari ini. Kita lihat tendangan keras membentur mistar gawang dan masuk ke gawang dari Andri Tani Ardiansyah. 2-2. Laga klasik Indonesia Super League, Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dan ekspresi dari Robi Darwis. Kita lihat tadi bagaimana passing atau crossing ke tiang jauh dari Miljan Radovic mengarah kepada Maman, dan ini dia selebrasi Maman. Cukup menarik, kita lihat di sini. Seakan terhenyak Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta lewat gol yang dicetak oleh Maman Abdurrahman. Dan ini akan membuat rekor tidak terkalahkan Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam laga yang terjadi di musim ini. Dan ini juga menjadikan sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Persib Bandung. Dan kemenangan ke-6 bagi Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam 30 kali pertemuan terakhir. Dan juga menjadi kemenangan pertama setelah hampir kurang lebih sekitar 3 tahun Persib Bandung gagal meraih kemenangan dalam partai tandang menghadapi Persija Jakarta. Dan skor ini sama dengan apa yang terjadi ketika tanggal 25 Maret 2010 ketika itu partai Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung yang merupakan partai kandang. Ketika itu skor juga imbang 2-2. Dan akankah terjadi seperti ini di pertandingan sore hari ini? Wajah dari Iwan Setiawan. Ya, kita lihat memang semi senyap sekarang stadion, Rendra, dengan gol dari Maman tadi. Hampir semua tidak menyangka bagaimana dari Maman yang memang selalu naik apabila ada bola-bola set piece sepak pojok, dan akhirnya dapat keberuntungan dengan bola yang mengarah kepada kakinya. Akhirnya Maman bisa menyelamatkan Maung Bandung dari kekalahan. Walaupun sebenarnya masih ada waktu di sini bagi kedua tim untuk bisa mencuri gol kemenangan. 2 menit adalah waktu yang kesempatan untuk kedua tim untuk bisa meraih 3 poin, untuk bisa menggeser tim-tim yang berada di atasnya. Bagi Persija Jakarta 1 poin akan membuat mereka tetap berada di peringkat 4 di bawah Persiwa Wamena, sedangkan Persib Bandung paling tidak menggeser Pelita Jaya untuk naik ke peringkat 7 klasemen sementara Indonesia Super League. Octavianus. Ya, pelanggaran di menit-menit akhir. Tentunya juga semua pemain akan masuk di daerah kotak penalti, dan siapapun yang akan mengambil tendangan pasti akan mengarahkan bola di daerah kotak penalti untuk terjadinya scrimmage tentunya. Ya, sekali lagi kami ingatkan mitra sepak bola, setelah partai antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Anda juga bisa menyaksikan tendangan Super Sunday dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan juga pertandingan Super Big Match lainnya dalam Super Sunday Football Indonesia Super League antara tim Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura. Menit terakhir di tambahan waktu akan menjadi hasil imbang antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di sore hari ini. Umpan ke dalam. Noh Alamsyah. Ya, waktu yang semakin menipis. Bukan merupakan pelanggaran menurut wasit.
Kita lihat detik-detik terakhir. Dan akhir dari Super Big Bash Indonesia Super League di Super Sunday Indonesia Super League Antv di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta adalah skor imbang 2-2 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung lewat gol-gol yang dicetak oleh Atep, Ramdhani Lesaluhu, Precious Emojeraye, dan Maman Abdur Rahman. Sangat menarik memang apa yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana 2 gol dicetak masing-masing oleh pemain gelandang Ramdhani Lesaluhu dan Atep, dan juga 2 gol lainnya oleh pemain bertahan masing-masing Precious Emojeraye dan juga lewat gol Maman Abdurrahman. Sangat luar biasa apa yang terjadi tentunya di Super Sunday Indonesia Super League dalam duel klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, dan dengan hasil ini tentunya Persib Bandung menggeser Pelita Jaya FC di klasemen nomor 7 Indonesia Super League dengan poin 36, dan Persija Jakarta masih tertahan di peringkat 4 klasemen sementara dengan 40.